Shalom, damai di hati. Mengucap syukur hari ini Tuhan telah mengumpulkan kita kembali untuk beribadah dari rumah masing-masing, ibadah khusus dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanah air kita yang kita cintai yang ke-75 di tanggal 17 Agustus 2020. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam hadiratnya yang kudus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 ayatnya yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sejahteralah kamu. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita menyambut dengan menyanyikan lagu NKB 10 ayatnya yang pertama, Dari Kungkungan Malam Gelap. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, kuda
Saya mengundang jemaat untuk duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu, penyediaan-Mu bagi kami semua secara pribadi, suami istri, keluarga, dalam semua kegiatan kami. Tuhan, kami sadar akan segala kelemahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Oleh karena itu, Tuhan, pada saat ini, Bapa, biarlah Engkau sucikan dan bersihkan kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk beribadah pada saat ini. Dosa-dosa kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menaikkan doa-doa kami, puji-pujian kami. Terlebih Tuhan, biarlah Engkau sucikan dan bersihkan dosa-dosa kami sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bersekutu dan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan untuk janji pengampunan. Bila mana kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah setia dan adil, tidak hanya Engkau membersihkan dosa-dosa kami, tapi Engkau juga akan menyucikannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengaku dosa kami. Amin. Berita pengampunan diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita sambut dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 395, ayatnya yang pertama, Betapa Indah Harinya. Saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami kembali hadir di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati waktu ini, karena kami akan mendengarkan, kami akan merenungkan, kami akan mempelajari firman-Mu. Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menjadi guru kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar atau pemberita, terlebih Tuhan setelah kami mendengarkan, merenungkan, dan mempelajari firman-Mu, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siap untuk menyambut firman-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan bagi kita semua adalah kemerdekaan
di dalam Yesus atau di dalam Kristus. Saya membagi renungan ini dalam 6 bagian. Yang pertama, deklarasi. Deklarasi artinya pernyataan untuk merdeka. Ayatnya di ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika kita kaji kalimat ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kata-kata anak itu ditujukan kepada Tuhan Yesus. Kemudian memerdekakan kamu, artinya bukan kemerdekaan secara jasmani, karena pada saat itu bangsa Yahudi di bawah jajahan bangsa Romawi, tetapi kemerdekaan secara rohani, dibebaskan dari belenggu atau ikatan atau perbudakan dosa. Kemudian kata-kata kamu pun benar-benar merdeka, artinya kita dimampukan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Sebagai catatan, sebelum dimerdekakan kita tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi karena kita ada dalam belenggu dosa, kita tidak mampu melakukannya. Hal ini menjadi pergumulan bagi Paulus di Roma 7 ayat 12 sampai dengan 25, saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kondisi atau syarat untuk dimerdekakan atau syarat untuk tetap dimerdekakan. Ayat 31 sampai dan 32 berbunyi, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, tetap. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Berarti tidak cukup kita membaca atau mendengarkan firman, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Roma 10 ayat 17 menjadi sumber iman kita, yaitu firman. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kemudian di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17, ini adalah kegunaan firman. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagian yang kedua, tanda. Artinya kalau kita menjadi pelaku firman, ini adalah tanda bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Dikatakan
maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi perlu ketaatan, perlu taat, perlu tunduk, perlu terus mengikuti Yesus. Yang ketiga, tahu. Yang pertama tadi tetap, yang kedua tanda, yang ketiga tahu. Ayat kita mengatakan lanjutannya adalah maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Rekan-rekan sekalian dalam Tuhan Yesus, kebenaran ini bukan konsep, tetapi kebenaran ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian yang keempat, terlepas. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tidak hanya Tuhan Yesus melepaskan kita dari konsekuensi dosa, yaitu maut atau perpisahan selama-lamanya dari Tuhan, tetapi Tuhan Yesus juga melepaskan kita dari kuasa dosa. Seperti contoh, kita dilepaskan dari ketergantungan, kebiasaan-kebiasaan buruk, keterikatan, mungkin juga gaya hidup yang tidak menyenangkan Tuhan, ada egoisme, ada kasih yang tidak tulus, mungkin juga pemberontakan. Kemudian yang ketiga, asumsi. Asumsi yang salah tentang kemerdekaan. Ayat 33 mengatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ternyata mereka pun tidak sadar bahwa mereka dalam belenggu dosa. Orang-orang Yahudi percaya karena mereka keturunan Abraham, mereka adalah orang-orang merdeka. Catatan, garis keturunan tidak akan menjamin keselamatan. Jangan pikir karena opa pendeta, orang tua majelis, kemudian anak-anak bisa berlaku seperti malaikat-malaikat. Ingat cerita Yakub. Yakub ayahnya adalah Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Kemudian opa daripada Yakub adalah Abraham. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Tetapi Yakub dari namanya sendiri kita ketahui bahwa dia mempunyai akal bulus atau penipu. Tetapi Alkitab juga mencatat ada perubahan dalam hidupnya. Pada saat dia berjumpa dan bergumul secara pribadi dengan Tuhan Yesus, hatinya berubah, bahkan namanya juga dirubah. Dari Yakub yang artinya penipu menjadi Israel. Dan salah satu arti dari Israel adalah bersama Tuhan saya menang, atau bersama Tuhan ada kemerdekaan. Jadi kita diingatkan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang keempat, ilustrasi. Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Karena mereka, orang Yahudi ini menyebut nama Abraham, Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan dia memakai dua ilustrasi, ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Ini menunjukkan kepada Ismail yang adalah hamba, anak seorang hamba, dan dalam perikop kita adalah hamba dosa. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah, ini menunjukkan kepada Ishak, anak dalam keluarga Abraham. Artinya saya dapat membagi seluruh dunia dalam dua bagian. Apakah dalam bagiannya Ismail, belum merdeka, masih hamba dosa, tetapi juga bisa dalam bagiannya Ishak, artinya sudah dimerdekakan, bagian dari keluarga Allah. Jadi Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bahwa kita perlu diselamatkan. Nomor 5. Ayat 30, nomor 5 adalah relasi. Ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ada dua prinsip. Untuk merdeka, kita perlu melekat kepada Kristus.
Dan untuk tetap merdeka, kita perlu juga tetap melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi sebagai catatan, tidak cukup ritual, tetapi perlu relasi. Tidak cukup agama, tetapi perlu keakraban. Tidak cukup kegiatan, tetapi perlu hubungan yang intim. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yesaya di Yesaya 29 ayat 13. "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Yang terakhir, invitasi atau undangan. Ayat 36, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Secara tidak langsung, deklarasi kemerdekaan ini adalah undangan, invitasi untuk merdeka. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk mengikut Dia, tetapi Dia selalu mengundang. "Marilah kepadaku." Ada dua undangan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi mereka yang belum merdeka, Tuhan mengundang, "Melekatlah kepadaku." Kita akan dimerdekakan dari upah dosa, yaitu maut. Yang sudah merdeka, undangannya adalah teruslah melekat kepada Tuhan Yesus agar kita tetap dimerdekakan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Mari kita pilih untuk terus dimerdekakan. Sebagai penutup, hari ini 17 Agustus 2020 kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasihi. Usia kemerdekaan bangsa kita 75 tahun. Mengucap syukur kita untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa ini. Kita telah dimerdekakan dari penjajahan bangsa Belanda. Mengucap syukur juga kita untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan itu. Banyak hal telah kita nikmati sejak Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. Tetapi banyak hal juga tetap harus kita perjuangkan untuk mengisi kemerdekaan ini. Seperti persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan. Mari sebagai rekan-rekan seiman dan sebangsa, apapun kapasitas kita aktif ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan itu ke depan. Dengan kemampuan, talenta, karunia roh yang Tuhan berikan, mari kita menjadi berkat untuk bangsa ini dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seiring dengan ini, di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kita juga mengucap syukur untuk kemerdekaan yang kita punya di dalam Kristus Yesus, yang telah memerdekakan kita dari belenggu dosa dan upah dosa. Mari rekan-rekan seiman, kita terus isi kemerdekaan kita bersama Yesus dengan terus melekat kepada Dia, pokok anggur yang agung, dan dengan terus melekat kepada firman-Nya yang adalah kebenaran. Sehingga kehidupan kita terus dilepas dari segala belenggu, berbuah banyak, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan pada saat ini, dan kita akan menyanyikan lagu Klik 103, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kembali kami hadir di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur Bapa untuk firman yang telah ditaburkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh memiliki kemerdekaan. Kami sungguh-sungguh dibebaskan dari belenggu dosa, bahkan dibebaskan dari upah dosa, yaitu maut, terpisah dari kehadiran-Mu untuk selama-lamanya. Mengucap syukur juga Tuhan untuk kemerdekaan yang Engkau terus berikan bagi kami, sehingga kami boleh hidup dari hari ke hari untuk tidak terus diikat oleh belenggu-belenggu dosa ini. Di dalam hal yang sama Tuhan, kami mengucap syukur juga Bapa untuk kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan untuk usia 75 tahun di hari ini, 17 Agustus 2020. Terima kasih Bapa untuk kemerdekaan yang Kau berikan bagi kami, dilepaskan dari penjajahan bangsa Belanda. Tapi kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mengisi bagian kami dalam waktu kami, mengisi kemerdekaan itu dengan aktif terlibat di dalamnya apapun panggilan hidup kami, sehingga melalui semuanya Tuhan, kesejahteraan boleh ditingkatkan, keamanan, keadilan, persatuan boleh ditingkatkan. Engkau berkati Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh anggota kabinet, Bapak Wakil, dan anggota-anggota, sehingga sungguh Tuhan melalui keputusan-keputusan mereka, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini pun, Bapak, keputusan-keputusan mereka terus meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Kami mengucap syukur walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami sebagai bangsa Indonesia boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami. Dan tidak lepas-lepas kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau telah turut campur tangan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan pada saat ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk pelayanan GEMIM di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Engkau berkati BPMS Sinode GEMIM di Sulawesi Utara. Engkau berkati pemimpin dari posisi yang paling tinggi sampai dengan posisi yang paling rendah, berikan mereka kesatuan, kesehatian dalam pelayanan. Apapun yang menjadi keputusan mereka, Tuhan, biarlah itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berkati juga BPMW wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung. Engkau berkati pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh setiap gereja GEMIM yang ada di wilayah ini, dan juga Engkau berkati kerjasama di antara gereja-gereja ini. Biarlah kami boleh saling menolong, kami boleh saling menguatkan. Engkau juga berkati Tuhan BPMJ, khususnya GEMIM, Immanuel, Jakarta Barat, dan sekitarnya. Bapa dalam surga, kami percaya apa yang Engkau mulai, Engkau akan teruskan sampai pada kesudahan. Yang Engkau berkati Ibu Ketua Jemaat, Ibu Pendeta Heni Rakian. Engkau berkati para pelsus, penetua, syamas, guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Engkau berkati mereka dengan kesehatan. Engkau berkati mereka dengan kesehatian dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa dalam surga, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapa biarlah Engkau berkati BPMJ, GEMIM, Immanuel, Jakarta Barat, dan sekitarnya dalam kelanjutan pelayanan di bulan Agustus dan bulan-bulan ke depan. Berikan visi misi yang jelas, berikan kerjasama, kesehatian, komunikasi yang baik, sehingga walaupun dibatasi ruang gerak kami mau selalu memberi yang terbaik dalam pelayanan kami, karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami semua.
Pada saat ini Tuhan, tidak lupa hamba mendoakan untuk mereka yang berulang tahun dan juga ulang tahun perkawinan, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau telah memimpin mereka di usia yang telah lewat, kami percaya Engkau akan memimpin mereka di usia yang baru. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pekerjaan dan pelayanan. Kami juga mendoakan secara khusus Tuhan untuk mereka yang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Pada saat ini Engkau memberkati, menjaga mereka. Engkau berkati obat-obatan, perawatan, para dokter dan perawat, sehingga melalui semuanya Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk pemulihan yang sepenuhnya. Bapa, berkati keluarga juga. Kembali Tuhan, kami serahkan Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati para suami, Engkau berkati para istri, Engkau berkati keluarga, anak-anak, Engkau berkati mertua, opa, oma dalam usia lanjut mereka. Dalam melalui masa-masa ini Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau. Dan Bapa, kalau Engkau berkati kami dengan kelimpahan, biarlah kami juga boleh saling menolong, tidak hanya rekan-rekan seiman maupun boleh juga rekan-rekan sebangsa yang juga sedang mengalami kesusahan karena pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk jawaban doa. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa yang jauh daripada sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah khusus kita hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 336 ayat 1 dan 4. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Pergilah dengan damai dan jadilah pelaksana kemerdekaan bagi semua orang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan lagi hidup dalam dosa. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengawali hati dan pikiran dalam Yesus Kristus. Amin. 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 Untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka, ciptaan Hussein Mutahar. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hidupnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita.
Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.